Saya optimis karena Kabupaten Lombok Tengah ini adalah Kabupaten Lombok Tengah dari sejak berdirinya kepada Bapak Ibu sekalian, para Bacalek hari ini baru-baru ini bergabung dengan Partai Lombok Tengah dan semua. Hari ini adalah pelaksanaan tahapan UKK, itu uji kepatutan kelayakan bakal calon anggota legislatif Kabupaten Lombok Tengah. Jadi kegiatan ini memang dilakukan sebagai tahapan atau proses yang harus dilaksanakan ya oleh semua bakal calon anggota legislatif baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa laksanakan untuk di DPC Kabupaten Lombok Tengah, yang mana tim penguji kita libatkan unsur eksternal. Ini satu dari unsur akademisi, yaitu Profesor Dr. Gito Hadi Prayitno, SPD MPD. Beliau adalah guru besar di Universitas Mataram. Kemudian yang kedua yaitu dari PWNU, yaitu yang langsung hadir sebagai penguji adalah Sekretaris Wilayah PWNU Haji Lalu Aksar Ansori SP. Oke, apa kemudian target yang ingin dicapai PKB Lombok Tengah? Ini sebagai bentuk pengayaan karena di kondisi hari ini terkait hal-hal yang menyangkut di luar persoalan pemahaman tentang PKB-an juga dibutuhkan pemahaman di luar itu. Jadi kita sengaja melibatkan misal kaitannya dengan bagaimana wawasan ke-NU-an, bagaimana hubungan antara NU dan PKB, lalu bagaimana kemudian menyangkut pendidikan dan lain sebagainya, sehingga itulah hal yang kemudian membuat kita melibatkan penguji eksternal, khususnya misalnya dari UNRAM dan PWNU. Artinya ini salah satu bentuk komitmen PKB untuk menghadirkan caleg yang betul-betul kompeten ya? Ya, jadi salah satu cara kita adalah melibatkan penguji eksternal untuk kemudian melihat kapasitas, kapabilitas dari caleg-caleg yang ada, sehingga tidak hanya sekedar mengajukan caleg, tapi betul-betul yang punya potensi, punya kemauan, kemampuan, kapasitas yang memadai, sehingga ketika nanti terpilih paham dengan apa yang harus dia lakukan. Di samping juga harus memahami apa yang menjadi visi misi dari PKB itu sendiri. Jadi betul-betul nanti kita menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni lah dengan cara-cara seperti ini. Oke, melihat komposisi Bacalek saat ini seperti apa mungkin target raihan kita nanti di Lombok Tengah ini? Insya Allah di tengah situasi keputusan politik yang saat ini sedang bergulir terkait wacana terbuka dan tertutupnya, Bacalek kita yang ada masih terus semangat. Biarkanlah itu menjadi urusan di pusat, tetapi kewajiban kita di bawah adalah terus bergerak untuk melaksanakan kewajiban kita, menyiapkan kader-kader kita terbaik, termasuk juga potensi kader-kader kita ini, supaya tidak berpikir tentang ansih, hanya berpikir tentang peluang untuk mendapatkan kursi sendiri secara pribadi, tapi betul-betul kita tanamkan semangat untuk kemudian berjuang untuk membesarkan PKB ya. Standarisasi sebenarnya apa yang ditetapkan PKB terhadap Bacalek ini, standar yang utama lah mungkin. Secara umum tentu visi misi, dia harus memahami visi misi PKB, kemudian bagaimana dia mengetahui sejarah berdirinya PKB. Dari sejarah berdirinya PKB itu kan mereka akan tahu untuk apa sebenarnya PKB ini lahir di bumi Nusantara atau di NKRI ini. Dari situ kalau kita menguasai saja dari visi misi dan sejarah lahirnya, insya Allah dia akan memahami
apa gerakan tujuan lahirnya PKB. Artinya penguatan secara ideologi. Ya, tentu ideologi. Jadi hari ini dengan menghadirkan penguji eksternal menunjukkan bahwa di samping itu kita juga membuka diri, PKB membuka diri baik dari penguji maupun dari kader mana saja, kami berikan ruang, kesempatan dan waktu yang sama bagi kader-kader di luar struktur PKB. Jadi siapa saja bisa berpartisipasi di PKB untuk kemudian mengabdi di negara ini melalui lembaga legislatif.